Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kearsipan. Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan lalu, yaitu mengenai penanganan surat masuk sistem buku agenda. Dalam kegiatan pengagendaan, terdapat 3 macam buku agenda, yaitu buku agenda tunggal atau campuran, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada buku agenda tunggal atau campuran. Buku agenda tunggal atau campuran adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus. Sehingga di sini, baik itu surat masuk maupun surat keluar, mereka dicatat dalam format yang sama. Pencatatannya dilakukan secara berurutan menurut tanggal. Nah, silahkan perhatikan format buku agenda tunggal. Di sana terdapat kolom M dan kolom K. Apabila surat tersebut adalah surat masuk, maka silakan dicentang pada kolom M. Sedangkan apabila surat tersebut adalah surat keluar, maka silahkan dicentang pada kolom K. Baik, selanjutnya ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dengan disediakan buku sendiri-sendiri. Untuk buku agenda surat masuk dibawa oleh agendaris, sedangkan untuk buku agenda surat keluar dibawa oleh verbalis. Kemudian yang ketiga ada buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan atau sebaliknya. Nah, bisa saudara lihat pada format buku agenda berpasangan. Kiri untuk surat masuk dan kanan untuk surat keluar, sehingga format ini berada dalam satu buku. Nah, ini Ibu beri contoh cara pengisian buku agenda. Silakan dilihat surat yang sudah Ibu kirim. Ada 2 surat masuk dan 1 surat keluar. Di sini saudara bekerja di PT Agung Jaya ya. Silakan dilihat tanggal suratnya. Surat pertama tanggal 11 Februari, surat kedua tanggal 3 Juli, dan surat ketiga tanggal 16 Februari. Untuk pencatatannya diurutkan sesuai tanggal ya. Jadi surat tanggal 11 Februari yang dicatat terlebih dahulu. Kemudian surat tanggal 16 Februari dan yang terakhir adalah surat tanggal 3 Juli. Untuk pencatatan surat masuk, kita catat 3 hari setelah tanggal surat yang tertera. Baik, yang pertama, buku agenda tunggal. Masih ingat ya, buku agenda tunggal digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus. Nah, di sini ada kop surat perusahaan tempat saudara bekerja, yaitu PT Agung Jaya. Perhatikan surat 1, yaitu surat tanggal Februari. Kita tulis nomor urut terlebih dahulu, yaitu nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kolom tanggal surat, ditulis tanggal yang tertera di surat, yaitu 11 Februari 2021. Kemudian kolom tanggal agenda, ditulis tanggal kita menerima surat tersebut. Kita sepakati 3 hari setelah surat dikirim, sehingga seharusnya tanggal 14 Februari. Namun karena 14 Februari adalah hari Minggu, maka kita tulis 15 Februari. Kemudian nomor surat, ditulis nomor surat yang tertera di surat. Kemudian karena ini adalah surat masuk, maka kolom M diberi tanda checklist.
Kemudian, kolom dari atau kepada ditulis alamat pengirim. Karena surat ini adalah surat masuk. Pengirimnya adalah PT Sinar Surya. Kemudian isi ringkas, kita tulis sesuai perihal. Untuk keterangan, boleh dikosongkan. Kita lanjut ke nomor urut 2. Saatnya kita mencatat surat tanggal 16 Februari yang merupakan surat keluar. Tanggal surat dan tanggal agenda ditulis sama, karena itu adalah surat keluar. Kemudian nomor surat. Nah, ini kalau surat keluar yang ditulis alamat perusahaan yang kita tuju. Alamat perusahaan yang kita tuju adalah PT Sinar Surya. Kemudian, isi ringkasnya adalah penerimaan pesanan kerupuk kentang. Ini sesuai dengan perihal. Keterangannya dikosongkan saja. Lanjut ke nomor urut 3, yaitu mencatat surat tanggal 3 Juli. Caranya sama seperti yang pertama, karena ini sama-sama surat masuk. Baik, sekarang kita beralih ke buku agenda kembar. Masih ingat ya? Buku agenda kembar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat keluar dan surat masuk masing-masing dengan ada bukunya tersendiri. Sebenarnya caranya sama, hanya saja formatnya sedikit berbeda. Coba kalian lihat pada kolom kode arsip ya. Yang pertama, kode arsipnya adalah SI. SI dari mana? Sebentar, saya coba. SI itu dari Sinar Surya, PT. Jadi diambil 2 huruf yang paling depan, SI. Begitupun dengan yang kode arsip nomor kedua, yaitu CI. Dari Citra Marga Indonesia, PT. Diambil 2 huruf yang paling depan, yaitu CI. Mohon maaf ya tulisannya jelek. Untuk buku agenda kembar, bagian surat keluar itu sama saja caranya. Tinggal kita kopas-kopas aja dari buku agenda tunggal. Nah, selanjutnya macam-macam lembar disposisi. Ada yang masih ingat apa itu lembar disposisi? Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan yang berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Nah, lembar disposisi itu ada 4 macam. Yang pertama, disposisi langsung, yaitu disposisi yang penulisannya langsung pada lembar surat tersebut. Namun, jenis ini jarang digunakan karena akan menimbulkan coretan-coretan pada surat asli. Yang kedua adalah disposisi tidak langsung. Disposisi tidak langsung adalah disposisi yang penulisannya tersendiri pada lembar disposisi. Yang ketiga adalah disposisi deponeren. Disposisi deponeren adalah disposisi yang menunjukkan bahwa surat tersebut selesai dan dapat disimpan. Yang keempat, ada disposisi reproduction, yaitu disposisi yang menunjukkan bahwa surat itu perlu tindak lanjut. Bagi beri contoh pengisian lembar disposisi. Nah, silakan kalian perhatikan surat tanggal 11 Februari. Nah, di sini ada kop surat perusahaan. Selanjutnya ada tulisan disposisi surat, ya. Selanjutnya ada kolom indeks. Indeksnya adalah SI, berasal dari Sinar Surya PT, diambil 2 huruf yang paling depan. Seperti yang tadi ya. Kemudian, pada bagian kolom penting itu diberi tanda checklist karena surat tersebut termasuk surat penting.
Kemudian pada kolom kode ditulis pesanan barang karena isi suratnya tentang pemesanan kerupuk. Kemudian tanggal penyelesaian ditulis 15 Februari yang merupakan 3 hari setelah surat dikirimkan. Kemudian tanggal surat ditulis 11 Februari 2021 sesuai dengan tanggal surat yang tertera. Kemudian asalnya berasal dari PT Sinar Surya dan isi ringkasnya adalah pemesanan kerupuk. Kemudian, instruksi pimpinan. Secepatnya mengonfirmasi penerimaan pesanan paling lambat 2 hari setelah surat diterima. Kemudian pada kolom diteruskan kepada itu disesuaikan dengan isi instruksi. Jadi di sini ditulis yang pertama, diteruskan kepada manajer pemasaran. Yang kedua, kepada kepala gudang. Nah, kemudian sesudah digunakan harap kembali kepada staf administrasi tanggal 15 Februari 2021. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai macam-macam buku agenda dan lembar disposisi beserta cara pengisiannya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Sebagai pemahaman kalian, silahkan mengerjakan tugas yang telah saya upload di Google Classroom. Terima kasih dan tetap semangat.